Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Bapak Rusdi SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Septian Syarul Fauzi. Saya Sarah Mujaidah. Definisi perdagangan internasional, transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Manfaat perdagangan internasional bagi suatu negara antara lain memenuhi kebutuhan suatu barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menerima devisa dari biaya impor dan ekspor barang, terjadi alih teknologi yang saling menguntungkan, memperluas pasar bagi barang-barang hasil produksi dalam negeri, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mempererat hubungan persahabatan antar negara. Hambatan dalam perdagangan internasional yang pertama ada kebijakan proteksi, penerapan tarif impor, penetapan kuota, politik dumping, dan pemberian subsidi. Alasan-alasan negara melakukan hubungan dengan negara lain. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuka kerja bersama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Yang kedelapan, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Ada pendapat untung rugi perdagangan internasional. Beberapa ratus tahun yang lalu, aliran merkantilis mengira bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi untung rugi atau win-lose deal. Menurut aliran ini, ekspor adalah suatu yang menguntungkan atau win, sedangkan impor adalah sebuah hal yang merugikan atau lose. Sehingga negara harus mengejar ekspor dan menghindari impor. Dan perdagangan internasional adalah transaksi saling menguntungkan. Pertama, perdagangan internasional menyangkut dua transaksi. Yang kedua, perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Yang ketiga, perdagangan internasional dapat mendatangkan efisiensi. Kemudian, konsep ekonomi modern tentang international trade. Yang pertama ada konsep spesialisasi dan kedua prinsip keunggulan komparatif. Problematika perdagangan internasional. Yang pertama adalah proteksionisme, yaitu kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar negara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil atau menurut para pendukungnya antara barang dan jasa impor dan barang dan jasa dalam negeri. Lalu nilai tukar, contoh Jepang mengekspor mobilnya ke Amerika. Pihak Amerika akan membayar dengan dolar Amerika, sedangkan pihak Jepang ingin dibayar dengan yen. Adanya perbedaan antara mata uang yang ada di berbagai negara itu membuat perdagangan internasional tidak dapat berlangsung dengan mudah. Konsep Islam tentang perdagangan internasional. Yang pertama ada asas perdagangan didasarkan pada pedagangnya, bukan komoditi. Yang kedua ada perdagangan internasional mengikuti politik luar negeri. Yang ketiga ada ketentuan tarif atau bea cukai. Yang keempat ada ketentuan sistem kurs atau exchange rates. Ada tujuan kebijakan ekonomi eksternal. Yang pertama melindungi dan mempromosikan kepentingan ekonomi penduduk lokal dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua, menjalankan aturan-aturan syariah yang berhubungan dengan transaksi ekonomi untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Yang ketiga, memperkuat umat dan menjalankan misi umat Islam dalam bekerja sama untuk memajukan kehidupan umat manusia pada skala global. Perdagangan internasional masa awal Islam. Yang pertama ada mendorong trade creation dengan menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Sebelum Islam datang, setiap suku di pedesaan biasa membayar pajak atau us, jual beli maks, sebesar 10% dari nilai barang atau 1 dirham untuk setiap transaksi. Setelah negara Islam berdaulat di seluruh semenanjung Arab, Nabi Muhammad SAW menghapus semua bea masuk antar provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan negara Islam. Pada masa Umar bin Khattab, radhiyallahu an, pemerintah Islam memungut usr sebagai tindakan balasan karena pedagang-pedagang muslim dikenakan pajak 1/10 di negara harbi. Sistem uang dinar dirham dengan kurs tetap. Mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional adalah dinar untuk wilayah Kekaisaran Romawi dan dirham untuk wilayah kekuasaan Persia atau single currency. Dinar dan dirham memiliki berat dan kandungan yang tetap dengan nilai 1 dinar sama dengan 10 dirham. Tentang ide pasar bersama Islam. Usaha untuk membentuk pasar bersama Islam sebenarnya telah dirintis sejak beberapa tahun yang lalu. Organisasi ekonomi dunia Islam yang diikuti oleh lebih dari 100 wakil dari 44 negara sebelumnya juga telah melakukan pertemuan membahas hal yang sama. Adapun rencana perdagangan bebas akan diwujudkan secara bertahap, dimulai di tingkat subregional, regional,
hingga semua negara Islam menjalin perdagangan bebas. Dalam deklarasi konferensi ini, 57 negara anggota OKI menyerukan agar penandatanganan nota kesepakatan perdagangan bebas bisa dilakukan sesuai target yang telah ditetapkan melalui perundingan-perundingan regional, sehingga diharapkan proses ini bisa berlanjut kepada pembentukan pasar bebas negara-negara Islam. Selain itu, deklarasi konferensi ini juga menyebutkan tentang pembentukan organisasi pengusaha perempuan Muslim dan pembentukan lembaga pendidikan untuk aktivitas di bidang ilmu dan teknologi informasi. Kelebihan dan kelemahan pembentukan pasar bersama Islam. Kelebihan dalam hal ini adalah kayanya sumber-sumber alam yang dimiliki oleh negara-negara Islam, terutama sumber energi seperti minyak dan gas, luasnya wilayah negara-negara Islam, serta jumlah penduduk yang besar, sehingga bila pasar bersama Islam bila terwujud, akan memiliki konsumen sebanyak 5,1 miliar orang. Namun, di samping kelebihan itu, juga ada titik lemah, yaitu ketidakseimbangan tingkat perekonomian di antara negara-negara Islam, kemiripan hasil produksi industri di antara mereka, tidak adanya undang-undang perdagangan yang sama, kelemahan investasi, dan ketergantungan yang sangat besar terhadap impor produk negara-negara non-Muslim. Aturan syariah terkait transaksi internasional modern. Pemerintah dan bank sentral diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam rangka melindungi kepentingan publik atau prinsip maslahah. Seluruh transaksi berbasis riba adalah terlarang. Seluruh transaksi-transaksi yang mengandung gharar adalah terlarang. Menjual dain atau utang atau kewajiban untuk utang atau uang adalah terlarang. Dalam hal ketiadaan alternatif Islami, kaidah fiqh dapat membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh dipergunakan. Pelaku dan transaksi pasar falas. Beberapa hal yang terkait dengan pelaku dan transaksi di pasar falas antara lain aktivitas spekulator yang tidak berbasis pada pertimbangan fundamental ekonomi, jatuh dalam kategori masyir dan terlarang dalam Islam. Transaksi forward, di mana delivery dan payment dilakukan di masa depan, dilarang dalam Islam. Future dan option memiliki karakteristik sama dengan forward dengan tambahan elemen bunga. Swap mengandung dua kontrak dalam satu kontrak. Transaksi dalam neraca pembayaran. Perdagangan internasional juga mencakup neraca pembayaran antar negara. Untuk itu, aturan yang diajarkan oleh ekonomi syariah antara lain, pembiayaan berbasis bunga terlarang dalam Islam. Aturan hukum ini menetapkan bahwa seluruh utang berbasis bunga tidak diperbolehkan. Menjual utang tidak diperbolehkan, sehingga menjual atau membeli obligasi berbasis bunga juga terlarang. Implikasinya penerimaan atau pembayaran bunga tidak boleh ada dalam neraca berjalan berbasis syariah. Transaksi berbasis bunga lainnya seperti pinjaman bank, utang pemerintah, dan sumber lainnya di neraca modal juga tidak boleh ada dalam perekonomian Islam. Aturan hukum yang ditetapkan oleh ajaran Islam ini diterapkan dalam model perdagangan internasional, maka akan memberikan implikasi positif dalam perekonomian. Implikasi positif tersebut antara lain, A. Risiko nilai tukar akan terhapus secara total. Tidak ada kebutuhan hedging dan dengan forward, future, option, atau swap. Meningkatkan perdagangan dan kesejahteraan, menghapus spekulasi antara mata uang, mendorong stabilitas nilai tukar sehingga meniadakan krisis mata uang dan mendorong stabilitas perekonomian, mendorong efisiensi, tidak ada lagi kebutuhan terhadap pasar valuta asing, mendorong sinkronisasi siklus bisnis antar negara sehingga menurunkan opportunity cost dari kebijakan moneter nasional, serta merupakan kerangka institusional yang efisien untuk menangani masalah kredibilitas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.